Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang mulia ini, sejenak kita memahami apa yang telah kita imani di dalam Al-Quranul Karim yang merupakan rukun iman kita wa kutubihi. Sesuatu yang kita imani tentu harus pasti. Jadi sumber yang pasti ada dua. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau disebut hadis Nabi SAW. Suasana masih dalam hari raya kurban, maka sejenak kita mengulang kembali apa yang membedakan kurban dengan pengorbanan dan syariat dengan syiar dan fikih. Ini penting kita pahami karena dunia hari ini tidak menentu sisi kondisi, sehingga manusia bisa saja terpikir macam-macam di alam pemikirannya ketika tidak memahami prinsip-prinsip agama, akan tergiur atau terpengaruh di dalam pemahaman-pemahaman yang tidak melandaskan agama, sehingga membuat tercorenglah nilai-nilai agama. Pertama, di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 105 tentang peristiwa kurban. Allah berfirman, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nabi Ibrahim bernazar, gemekaui bahasa Aceh, gemehajat ke Nuang Aceh. Karena sekian lama Nabi Ibrahim tidak memiliki keturunan, lalu keluarlah di mulut Nabi Ibrahim untuk meminta seorang putra, seorang anak. Allah karuniakan anaknya untuk menggantikan seandainya Nabi Ibrahim telah kembali kepada ilahi Rabbi. Singkat cerita, Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku seorang putra halim, dalam bahasa Al-Quran lemah lembut, saleh. Itulah yang kemudian diberi nama dengan Ismail. Itulah yang kemudian menjadi rasul. Singkat cerita, tidak lama kemudian, falamma balagha mahausaya qala ya bunayya inni ara fil manam. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelihkan putranya yang beliau bernazar. Beberapa kali Nabi Ibrahim bermimpi terhadap penyembelihan Ismail yang sangat dia cintai. Singkat cerita, kalimat dalam Al-Quran ini ara. Jadi di dalam bahasa Arab, mimpi itu ada dua kata. Ada ara, ada ihtilam. Kalau ihtilam itu mimpi yang tidak punya dasar. Istilah katanya orang Aceh, mulumpo lam lampu syekh. Mulumpo ipi cerok le lumo, di urung belah buntut ke belah lumui lumo. Ipi cerok di tikuh ka belah lumui tikuh, di tubit ka lumui 87. Nyan ihtilam bahasa Arab. Dalam bahasa Al-Quran ara. Jadi ara ini mimpi bermakna wahyu. Ini teks ini perlu kita pahami. Karena di dalam istilah hukum beda lafaz, beda hukum, beda proses, beda instrumen. Contoh lain untuk kita bandingkan. Karena tadi agar kita tidak salah berfikir cara konsep agama. Si A berhubungan layak suami istri tanpa menikah. Kenapa disebut zina? Seorang suami istri menikah dengan sah, kenapa disebut wata? Pekerjaannya sama, kenapa lafaz berbeda? Itulah hukum. Ketika beda lafaz, beda proses, beda hukumnya. Di dalam Al-Quran, ara dengan ikhtilam ini sangat berbeda.
Jadi kalau ihtilam pada diri Nabi tidak terjadi, yang ada ara. Singkat cerita, ini firman Allah. Maka Nabi Ibrahim memanggil putranya. Qala, dia berkata ke putranya, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawab anaknya? Qala ya abati if'al tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau itu perintah Allah wahai ayahku, laksanakan itu. Singkat cerita, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah ini. Lalu Ismail dibawa ke sebuah bukit. Lalu datanglah ke sana. Nabi Ibrahim melaksanakan tugas kewajibannya. Lalu pisau yang tajam tidak mampu menyakiti Ismail. Itulah namanya dimensi ilahiyah. Karena Allah telah mentakdirkan bahawa Ismail telah diganti dengan kibas, maka datanglah Jibril membawa seekor kibas. Inilah menjadi sejarah pergantian Ismail dengan kibas, pergantian final. Di dalam konsep hukum berikutnya, tidak boleh yang di bawah menggantikan yang di atas. Umpama, ini kita banding saja untuk mudah kita pahami atau mencerna bahasa hukum. Bolehkah SK camat membatalkan SK wali kota? Bolehkah SK wali kota membatalkan SK gubernur dan seterusnya? Tentu yang bawah tidak bisa membatalkan SK yang lebih tinggi. Artinya pergantian Ismail dengan kibas adalah Allah yang ganti. Perintah penyembelihan juga Allah, maka sah dan final. Artinya jangan coba-coba kita hari ini menggantikan kibas kurban dengan yang lain. Hari ini ada pemikiran manusia, untuk apa kita sembelihkan 3 hari? Kurban, tak sia lumo, tak sia kameng, tak cok pengen matang tak pegat jalan pagi. Tidak bisa. Karena dalam agama ketika beda lafaz, dia membeda-beda hukum, beda instrumen hukum. Dalam agama ada 8 kata beri. Beri adalah pemberian dari si A kepada B. Ketika beda proses, beda lafaz, beda hukum. Kita lihat. Ada namanya sedekah. Kita memberi harta kita kepada si B, namanya sedekah. Tidak ada jumlahnya harus berapa. Berapa kadarnya? Tidak ada. Kepada siapa? Kepada siapa saja boleh. Itu disebut sedekah dengan cara sumbernya benar. Sedekah asal kata benar, sedekatun maknanya benar, benar sumber, benar proses, benar pemanfaatan, benar tujuan, baru disebut sedekah. Jadi jika seorang pencuri mencuri harta orang, lalu dia bersedekah kepada orang, apakah disebut sedekah? Tidak. Kenapa? Karena sumber tidak benar, maka tidak disebut sedekah. Kedua, zakat. Zakat, kenapa diberikan zakat? Di situ ada kewajiban pada harta tertentu dengan tahunnya dan syaratnya. Tidak semua orang wajib zakat harta. Beda dengan zakat fitrah. Lalu berapa nisabnya? Lalu kepada siapa yang boleh diberikan zakat fitrah? Zakatnya Allah tentukan dalam Al-Quran surat Taubat ayat 60, hanya 8 asnaf yang boleh menerima zakat. Pertanyaannya, jika kita keluar dari ini, kita berikan selain 8 kelompok ini, apakah disebut zakat? Tidak. Berikutnya ada namanya hibbah. Habba yuhibbu hibbatan. Si A memindah harta kepada si B karena hibbah. Rasa cinta, rasa rindu karena orang mereka yakin beribadah kepada Allah, sayang karena Allah, berilah sesuatu lewat hibbah. Berikutnya namanya wakaf. Ada ketentuan dalam wakaf, wala yuhab wala yu'ma, tidak boleh dijual belikan harta wakaf. Lalu wakaf itu wajib bersifat kekalain, tidak boleh benda cair. Umpama kata menglah warung kopi, tayu hitung madum ban 10 bawah meja, tak kun pengumuman sebelum tak bayar. Nyo bengah nyo kopi hana payah bayar orang lain lun bayar, nyo wakaf kopi lung tak bawa gelas apa. Nya wakaf? Tidak. Karena wakaf tidak berlaku pada benda yang habis. Dan wakaf tidak boleh untuk pribadi.
Jidhan tajuk ke tengku tok wakaf, tidak. Karena wakaf wajib bersifat umum. Jadi jangan salah gunakan kalimat-kalimat ini, akan membahaya. Demikian juga kurban tadi, jangan coba-coba ganti dengan pegat jalan pen kurban. Berikutnya ada namanya udhiyah. Inilah kurban. Apa yang disebut kurban? Wanhar, harus menyembelih di hari H. Kalau misalnya gejala sosial di masyarakat Aceh, uro mak megang katanya. Pertanyaan Jidhan, mesti nak kubur na lumo 50 boh, 20 boh tasi uro mak megang. 50 boh tasi uro raya, nak gekun kurban hana. Bahkan kurban wanhar wajib hari H setelah salat Id, ditambah hari raya, ditambah dengan 3 hari raya tasyrik, baru disebut kurban. 1 kambing untuk 1 jiwa, 1 lembu dan sejenisnya untuk 7 jiwa. Bagaimana di rumah sekolah seorang guru mengumpulkan 20.000 atau 10.000 per murid? Apakah disebut kurban? Tidak. Itu pengorbanan, itu simulasi kurban, itu pendidikan kurban, bukan hukum kurban. Bedakan kurban dengan pengorbanan. Lalu ada kata namanya akikah. Si A memberikan kepada si B dengan cara akikah. Tentu ada sebab hari kelahiran anaknya hari ke-7. Si laki ada 2, si perempuan jika mampu. Ketentuan agama 1. Kenapa demikian dalam agama laki-laki 2 disembelihkan, perempuan 1? Agama ingin menyampaikan kepada anak baru lahir, wahai anak muslimin, Anda memiliki hak laki-laki 2, ketentuan Al-Quran. Si perempuan memiliki 1. Lidzakari mislul hadzil unsain. Jadi berikan pendidikan kepadanya. Berikutnya ada namanya adalah nafkah. Bahkan dalam keluarga gekun nafkah. Itulah ada timbal balik kewajibannya. Jangan ganti kalimatnya. Terakhir namanya hadiah. Jadi urang kafe juk tanya punan ni hadiah. Hanya takkan derkah. Nya orangnya urang buta, urang pu yang minta ke di sedekah penayung. Assalamualaikum ngan Cina. Terkah becut, pu terkah baca kat Cina kafe. Hana terkah inan. Bedakan kanda kata ini. Inilah agama, bahasanya tegas. Ketika ini dirubah, maka akan berubahlah pola fikir manusia. Maka kurban adalah syiar, maka syiar tidak boleh diganti-ganti, karena syiar itu adalah dokumen sejarah. Yang namanya dokumen sejarah, peristiwa sejarah tidak boleh diganti. Kalau diganti akan bermakna yang lain. Seorang lahir ke alam dunia ini, dokumen sejarahnya apa? Tanggal lahir. Bolehkah tanggal lahir kita ganti? Tidak. Kalau kita ganti pasti jadi masalah. Apalagi hari ini data manusia secara online. Di KTP kita lahir tanggal 5, di ijazah tanggal 7, di paspor tanggal 8. Masalah tidak? Masalah. Kenapa menggantikan dokumen? Menggantikan peristiwa sejarah. Maka kurban tidak boleh diganti. Apalagi yang mengandung dalam syiar yang tidak boleh diganti, haji. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah bahagian dari rukun haji, merupakan syiar. Kalau begitu boleh enggak haji kita ganti di tempat lain? Tidak. Ya baik ada rencananya ka 2 tahun kan ajak haji tanya. Menyajamun tak dengar tukang bubur naik haji. Tahun ini pemerintah tidak memberi haji. Pernah dalam pikiran tak pegat haji di Munah tabah, tak pegat Kaabah ini. Urang Indonesia ke di bak Munah tak pegat Kaabah. Sah haji? Tidak. Karena haji Baitullah yang dimaksud dalam syiar adalah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang arsitekturnya Jibril lewat perintah Allah, tidak bisa diganti. Bencana tayo Aceh tu pegat Kaabah bilang Padang tabo. Menubungah balik tajik kupi bak kedai topi kaji bilang Padang. Tidak bisa. Hukum final, jawaban hukum adalah final dan tegas. Itulah yang bersifat mutlak kebenaran Allah Subhanahu wa taala.
Inilah kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tentu bagi kita yang sudah berkurban, inilah telah kita memaknai hari raya haji yang penuh dengan kurban. Maka bila hari raya haji tanpa kurban, maka sama seperti pohon tanpa berbuah, dia tidak bernilai karena kurban tidak terjadi pada peristiwa hari raya haji. Makanya kita hari ini panitia terus bekerja. Kenapa terjadi saboh lumo? Itu buat adalah bahagian dari panitia untuk sistem. Karena sistem tidak ada masalah berbeda kampung A, kampung B, tapi intinya adalah penyembelihan kurban di hari H. Jadi benar rencana antri pengkurban ya cok uroti mak megang, atau pengkurban ya pegat jalan, atau pengkurban blobreh ya bagi-bagi. Tidak. Bedakan kurban dengan pengorbanan, bedakan syiar dengan syariah, bedakan syariah dengan fikih. Syariat itu milik Allah, bersifat final. Fikih adalah alam pemikiran manusia, bisa berbeda-beda. Maka perbedaan dalam fikih sunnatullah. Kenapa dalam fikih lahir mazahibul arba'ah umpamanya, lahir 4 mazhab, lahir 7 mazhab. Tujuannya adalah bagaimana memahami, mengaplikasikan atau mengimplementasikan hukum-hukum syariat. Maka Imam Syafi'i, Hambali, Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi, Abu Ja'far Al-Ghifari dan seterusnya, itu semua adalah ulama yang mengajak kita bagaimana memahami agama menurut wilayah dan kondisinya. Silakan kita pilih. Itu semua adalah wilayah fikih. Bisa berbeda pendapat karena fikih, tapi hukum Al-Quran tidak ada perbedaan. Inilah kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka Allah menjawab tentang peristiwa nazarnya Nabi Ibrahim, kaunya Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Kautsar yang jumlah ayat cuma 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat demi ayat, surat demi surat selalu memiliki kolerasi, hubungan, atau dalam tafsir disebut munasabah ayat. Untuk memahami ayat tidak bisa dengan alam pemikiran semata-mata. Karena Al-Quran milik Allah tentu ada metode tersendiri. Maka dalam Al-Quran lahirlah 3 metodologi dalam memahami Al-Quran. Ini manhaj agar tidak salah menafsirkan Al-Quran. Pertama lahirlah metode tafsir bil maksur namanya. Ayat dijelaskan dengan ayat, ayat dijelaskan dengan hadis. Itu namanya tafsir bil maksur. Itu metode yang terkuat dalam ulumul Quran atau di dalam tafsir. Metode kedua dinamakan dengan tafsir bil ra'i. Ketika Al-Quran tidak dapat dijelaskan dengan Al-Quran, lalu dalam hadis tidak dapat jawaban pasti, maka ahli pemikiran dalam agama yang beriman dengan Allah mencoba menggali lewat teknologi perkembangan seperti ilmu kedokteran, memiliki wawasan tinggi bagaimana memahami janin dalam kandungan, bagaimana disebut dengan nutfah, mudghah, alaqah. Oleh para ilmuwan menurut disiplin ilmu masing-masing mencoba memahami firman lewat alam pemikiran yang sehat. Itu disebut dengan tafsir birra'i. Bagaimana dengan tafsir ketiga disebut dengan tafsir isyari? Tafsir ini adalah menggunakan hati duk. Bagaimana memahami firman lewat kesadaran hati? Itu biasa dikembangkan oleh para sufi. Dia tidak melihat asbabun nuzul, yang dilihat adalah firman milik Allah. Maka apa yang kita baca adalah benar, maka yakin dia ayat-ayat ini menjadi obat. Maka orang-orang yang bertariqat Tijaniyah khususnya di dalam ilmu maraja, maka dia baca ayat pakan pulih hurung. Karena yang bi Allah, yang pupulih Allah, tamuto ngan Allah pulih. Maka bek tak tanya, hai ayatnya kepun nak merajah, ayatnya kan asbabun nuzul wate perang. Itu ayat-ayat ahkamiyah. Di dalam isyari tidak menggunakan itu. Yang digunakan adalah dua keyakinan dengan Allah. Inilah kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Untuk membuka wawasan kita, tentu kita umat muslim
Selalu kita kaji agar apa yang kita yakini kebenaran dalam Al-Quran lebih kita yakin lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah.